Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai antara Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura pada Chess Tour Final tanggal 18 Agustus 2020 pada set yang kelima, game yang ketujuh. Ya, di sini Carlsen memulai dengan D4, dibalas Nakamura dengan kuda F6, C4, E6, kuda C3, gajah B4, mempin dan mengancam kuda, yang biasa nantinya diteruskan dengan kuda ke E4. Di sini Carlsen tidak mau mengambil pusing dan mengambil langkah A3, mengancam gajah. Gajah kali C3, skak, pion makan, C5, menantang pion D4. E3 menambah penjagaan pion, kuda C6. Gajah D3, rukade, kuda E2, memperkuat cover petak D4. B6 membuka keaktifan gajah. E4 bermaksud ke E5 untuk mengancam kuda, tapi kuda E8 menghindari kemungkinan tersebut. Rukade, gajah A6. F4 dominasi pion untuk petak sentral, dan Nakamura menghentikannya dengan F5. Pion kali F5, pion makan, pion kali C5, pion makan, gajah E3 mengancam pion, D6 menjaga pion, kuda G3 mengancam pion F5 dua kali, G6 melindungi pion, benteng S1, kuda F6, gajah F2, menteri D7 mengontrol petak penting E6, serta untuk membuka keleluasaan benteng A8. Lalu Carlsen kuda F1, kuda A5, mengancam pion C4 dua kali. Carlsen membiarkannya dan melangkahkan gajahnya ke H4, mengancam kuda, dengan maksud apabila hitam gajah makan pion C4, gajah makan skak, kuda makan, dan gajah makan kuda F6, menghilangkan kontrol petak D5, benteng makan gajah, menteri D5, skak, dan sekalian menggarpu dua perwira. Karena itu di sini Nakamura tidak berani menyentuh pion C4 dan melangkahkan benteng A ke E8, menantang bentengnya Carlsen. Benteng kali E8, menteri makan benteng, gajah makan kuda, benteng makan, menteri F3 mengontrol diagonal A8, benteng E6, benteng B1, penguasaan lajur B, gajah kali C4, gajah makan, kuda makan gajah, A4, raja G7, menteri B7, skak, menteri F7, menutup skak, menteri A6, mengancam kuda, serta untuk bertujuan melangkahkan benteng ke B7 untuk skak ster. Nakamura mengantisipasinya dengan benteng E7, benteng B8, raja H6, mengamankan raja untuk lebih fokus menyerang. Lalu putih H3, menteri E6, benteng A8, mengancam pion A7 dua kali. Nakamura membiarkan ancaman tersebut dan melangkahkan kudanya ke D2, umpan berbahaya dari hitam, yang apabila kuda makan kuda, maka menteri E3, skak, raja H1, menteri makan kuda. Sekarang perwira kembali berimbang, dan sekalian memberi ruang benteng untuk menyerang. Dan di sini dipastikan putih akan kalah, karena ada ancaman benteng skak DS1, juga menteri mengancam pion F4. Langkah-langkah yang strategis
untuk menghabisi putih. Jadi langkah terbaik bagi putih di sini adalah menteri F1 untuk bertahan. Tapi jelas dengan kehilangan menteri, putih akan kalah. Karena itu di sini Carlsen tidak memilih makan kuda gratis Nakamura, tapi benteng D8 mengancam pion D6 2 kali. Namun Nakamura kuda kali F1. Putih harus makan kuda dengan menteri E3 skak. Raja H2 benteng E4 mengancam pion F4 2 kali. Carlsen membiarkannya dan memilih benteng kali D6. Menteri kali F4 skak dan mengancam benteng D6. Menteri makan skak, benteng makan. Di sini Nakamura unggul 1 pion. Lalu Carlsen A5, benteng C4 mengancam pion C3. Benteng A6 balas mengancam pionnya Nakamura, benteng kali C3. Benteng kali A7, benteng A3. Raja G1, C4. Sepertinya di sini kedua pemain berniat mempromosikan pionnya, karena tentunya kehadiran satu perwira di situasi seperti ini sangat diperlukan. Seterusnya Carlsen Raja F2, benteng A2, skak. Raja E3 terus mendekati pion C4, sekalian membantu buah di lajur A. Tapi tentunya putih mengorbankan pion di sayap kanan. Dan Nakamura benteng kali G2. Raja D4, benteng H2. A6, benteng kali H3. Raja kali C4, benteng H1. Benteng D7, benteng A1 mengancam pion. Raja B5 menjaga pion. Raja G5. Carlsen tidak makan pion H7 dengan benteng dan memilih D4. F4, benteng A4 menantang benteng hitam dan menutup ancaman terhadap pion. Benteng makan benteng, raja makan, F3, A7. Sekarang kedua pemain berfokus untuk mempromosikan pionnya. Selanjutnya Nakamura F2, Carlsen A8, promosi menteri. Nakamura tidak mau kalah dengan pion F1, juga promosi menteri. Lalu Carlsen langsung menyerang dengan D5 skak. Menteri F5 menutup skak, menteri D2 skak, dan Nakamura menteri F4 menutup skak, sekalian skak raja putih. Di posisi ini Magnus Carlsen menyerah, karena jelas sekali setelah keharusan bertukar menteri, hasil imbang tak akan terjadi, karena hitam unggul posisi dan 2 pion, yang promosinya tidak mungkin terkejar putih. Ya, di set ini Nakamura berhasil mengalahkan Carlsen dengan skor 4 poin dan Carlsen 3 poin. Seterusnya akan berlanjut ke set yang ke-6. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.